muka dan telapak tangan, ya, kafain, telapak tangan baik yang zahir maupun yang batinnya. Itu aurat perempuan dalam sholat. Tadi pertama aurat laki dalam sholat dan di luar sholat. Yang kedua, aurat perempuan dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan tangan tadi ya. Yang ketiga, auratul hurrati wal amati indal ajanib. Mic-nya copot katanya. Mic-nya copot ya ibu? Oh iya, mana ya ininya ya? Ada aja netizen ini aja apa namanya ya, ngeh gitu. Masya Allah, terbiasa ini. Ya, kita lanjut ya, sampai mana tuh tadi? Ajanib, auratnya perempuan di depan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Depan tetangga, depan orang lain, kerabat, sahabat, ya temen dah. Pokoknya bukan mahram tadi ya. Apa auratnya? Jami'ul badan, seluruh badan. Kalau mazhab Syafi'i, auratnya itu, ya, indal ajanib. Tapi sekali lagi, tadi permasalahan wajah itu ikhtilaful ulama, berbeda pendapat, gitu ya. Jadi kalau di depan mahramnya, sebisa mungkin, kalaupun wajah kita kelihatan, boleh saja dengan catatan tidak tabarruj. Ya, ada orang yang kalau depan suami mukanya ngelempem, adem, pakai lipstik kagak pernah, ya, pakai alis apa kagak pernah, pakai yang merah-merahan di pipi begitu ya, apa blush on gitu. Cuman kalau depan orang, la ilaha illallah, itu lipstik, bibirnya dibentuk kayak biji mede, bener ya, atas bawah gitu. Bahkan sekarang ada tren yang bikin lipstik itu bibirnya kelihatan tebal kayak filler ya, saya lihat tuh ada tuh ya. Oh masya Allah. Nah, hati-hati, jangan sampai di depan ajanib yang bukan mahramnya kita malah tabarruj. Kalaupun belum sanggup menutup wajah kita di depan yang bukan mahramnya, minimal wajah kita tetap terjaga untuk tidak tabarruj. Gitu. Itu yang harus diperhatikan ya. Selanjutnya yang keempat, inda maharimihima wan nisa, bagaimana batasan aurat perempuan di depan mahramnya ataupun di depan sesama perempuan. Ya. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i, mahram depan mahram auratnya yang harus ditutup itu ma baina surrati wa rukbah. Cuman pendapat ini banyak dapat kritikan juga dari ulama-ulama yang lain. Jadi kita nggak bisa telan mentah-mentah juga ya. Artinya begini, kalau dalam mazhab Syafi'i, aurat kita yang wajib ketutup depan mahram itu, artinya depan abang kita, depan ayah kita, itu sebagaimana aurat laki-laki tadi, mabaina surah wa rukbah, di antara pusar sampai lutut. Selebihnya kelihatan sama mahramnya boleh. Cuman secara adab dan kepantasan kayaknya nggak cocok deh area atas kita kelihatan sama abang kita, sama ayah kita. Mungkin ini ditunjukkan buat yang belum baligh. Ada anak perempuan belum baligh, kelihatan sama ayahnya area atas, sama abangnya area atas. Ia belum baligh, tapi kalau sudah baligh, bahkan bukan cuman area atas yang ditutup, dia harus pakai pakaian yang tidak mengundang syahwat, walaupun itu saudaranya sendiri. Sekarang banyak orang yang dia udah berpakaian pantas aja, tetap dilecehkan sama saudaranya sendiri. Berapa banyak ayah, mohon maaf, yang memperkosa anak perempuannya, abang yang melecehkan adiknya sendiri, banyak itu. Itu kasus-kasus orang-orang yang inner child itu ya, punya luka-luka masa lalu, itu kan banyaknya gara-gara kasus pelecehan. Udah gedenya pada kena mental, banyak itu. Anak sekarang kan bahasa anak milenial tuh kena mental mulu ya, mental health, kesehatan mental. Sebenarnya mental health udah dari zaman dulu, cuman baru dibumingin sama anak zaman sekarang. Isu mental, saya kena skizofrenia, saya kena bipolar, saya kena anxiety dan lain sebagainya. Ya mungkin benar, cuman jangan gampang diagnosis. Penyakit kita tuh, kita punya beberapa tanda penyakit, langsung kita searching. Tidak bisa tidur, sakit perut, begini kita searching, ini gejala kanker ini. Ya Allah, lu udah kanker. Nah, itu nggak boleh begitu. Penyakit kita tuh gampang percaya sama Google. Iya.
Begitu ke dokter, kata dokter, ini cuman ini doang Bu. Nah itu penyakit kita. Penyakit kita tuh itu terlalu was-was ya. Baiknya tanya kepada ahlinya, tanya kepada dokter sakitnya apa, ada pemeriksaan baru. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Tiba-tiba penyakit ini gitu. Sama kayak mendiagnosis mental, ya. Penyakit mental itu nggak boleh diagnosis sendiri. Wah saya kayaknya kena bipolar deh. Saya kayaknya kena ini deh dan lain sebagainya. Enggak. Datang ke ahlinya dulu tanya. Udah didiagnosis baru. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Nah itu banyak yang kasus dia punya luka masa lalu. Ini saya pernah baca satu tweet juga ya, satu tulisan di medsos, saya lupa apa di Instagram apa di TikTok ya. Jadi dia bercerita tentang dia nggak menganggap keluarganya sebagai rumah lagi, karena dia punya trauma terbesar yang berasal dari keluarga. Dan itu banyak sebenarnya kasus begitu. Anak yang akhirnya tidak merasa nyaman dengan orang tuanya sendiri atau dengan keluarganya sendiri, makanya dia nggak rindu sama rumahnya lagi. Lebih baik merantau, nggak pulang-pulang, nggak ketemu keluarga. Kenapa? Karena keluarganya sumber trauma dalam hidupnya. Banyak. Yaitu, jadi dia berkisah, ternyata yang terjadi adalah ketika dia sedang usia baligh, usia-usia menjelang pubertas, dia satu momen ditinggalin sama ibunya. Ibunya lagi nginep di rumah saudaranya. Dan di rumahnya tuh ada dia, adiknya, sama kakaknya, ya. Dia punya kakak perempuan tapi udah nikah, sama bapaknya. Nyata ketika sedang tidur dipeluk sama ayahnya, dan dia ngerasa kok kayak ada sesuatu yang gak lazim dia rasakan. Ternyata dia lagi dilecehkan sama ayahnya, tapi dia gak berani berontak karena bingung kok bisa ayah saya sendiri yang ngelakuin itu gitu. Ya, dia pulang berangkat sekolah. Saya pernah baca itu kisah nyata ya. Dia berangkat sekolah, dia ketakutan, mampir karena masih satu kampung, mampir ke rumah kakaknya yang udah nikah. Dia cerita, kata kakaknya juga pernah digituin sama ayahnya, tapi nggak berani cerita sama ibu, takut dikira ibunya apa gitu, nggak percaya gitu kan. Akhirnya kata kakaknya, udah pulang aja, nggak usah ketakutan. Ini anak kayak ngerasa ketakutan ya, walaupun cuman seperti itu. Itu bukan cuman ya, namanya sama orang tua sendiri kan kayak wah kok gini sih gitu. Akhirnya dia pulang dan dia telepon ibunya, ibu kapan pulang? Iya nanti berapa hari lagi, karena masih nginep rumah saudaranya. Dia bilang pulang cepetan gitu ya, karena ketakutan. Dia anak perempuan sendiri di rumah itu. Sampai dia nggak mau tidur sekamar ayahnya, dia tidur di kamar sebelah. Ternyata malam-malam bangun ayahnya udah ada di sampingnya gitu. Sampai tiap malam dia ketakutan, dia kunci kamarnya, dia ngedengar kayak ada suara yang ngedobrak tengah malam, ayahnya yang berusaha masuk dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rahman, ini berasal dari keluarga sendiri, keluarga terdekat. Ya, dia laporin sama ibunya. Udah akhirnya secara kekeluargaan diselesaikan sama keluarganya, tapi malah dia yang disalahkan. Sampai besar kan trauma itu nggak hilang nih. Setiap dia ketemu ayahnya selalu dia inget ya, walaupun ya dia nggak mau benci namanya ayahnya, cuman kok bisa ayah saya melakukan itu, kok bisa ayah saya melecehkan dan lain sebagainya. Dia keinget terus, tapi sama keluarganya malah dibilang lebay katanya, masih diungkit-ungkit dan lain sebagainya. Nah itu banyak juga yang berasal trauma dari keluarga sendiri. Maka walaupun mazhab Syafi'i mengatakan boleh nih di depan mahram kita kelihatan mabaina surah warubah, dari perut pusar sampai lutut, cuman ini juga banyak kritikan dari yang lain, dan secara syariat mungkin ini bisa diterapkan bagi yang belum baligh. Tapi kalau anak perempuan yang udah baligh, kita ajarin tutup pakaianmu rapat-rapat sekalipun depan ayah kamu sendiri. Gitu. Ya, karena banyak yang ayahnya tadinya bagus. Ya, cuman kan kalau setan kita nggak tahu. Ya, seorang ayah dia ngelihat bukan cuma ayah tiri, ayah kandung, kadang-kadang banyak yang begitu. Ayah kandung dia ngelihat anaknya pakai pakaian terbuka, muncul syahwatnya, setan membisikkan, nggak bisa menahan diri, akhirnya korban anaknya. Gitu. Maka penting banget. Ibu saya tuh dulu berpesan gitu ya. Dalam keluarga kami, ibu saya bilang, kalau depan papa, depan abang-abang yang lain, karena di keluarga saya anak perempuan cuma 2, jangan pernah pakai pakaian terbuka. Maka saya udah dari kecil itu diajarin, walaupun belum jadi ustazah waktu itu ya, belum pesantren, waktu saya masih kecil. Ingat, saya tuh batas pakai pakaian you can see itu kalau nggak salah kelas 1 SD. Selebihnya ibu saya tuh pakai baju yang selalu tertutup. Jadi pakai baju tidur panjang tertutup, baik itu depan abang saya ataupun depan orang tua saya tetap tertutup. Sampai besar, akhirnya saya nggak merasa nyaman kalau pakai pakaian terbuka.
depan orang tua, baik saya ataupun kakak saya yang perempuan. Ya, jadi kalau kita dari kamar